Hai teman-teman, kali ini kita akan bahas materi dari modul 3 pengantar akuntansi, yaitu tentang neraca lajur dan penutupan pembukuan. Saya akan bantu jelasin poin-poin pentingnya dalam bentuk mind map supaya lebih gampang dipahami. Yuk kita mulai! Neraca lajur dan penutupan pembukuan. Ini adalah topik utama kita hari ini. Di akhir periode akuntansi, entah itu bulanan atau tahunan, perusahaan harus menyelesaikan beberapa langkah penting sebelum menyusun laporan keuangan. Nah, proses inilah yang disebut sebagai penutupan pembukuan, dan alat bantunya disebut neraca lajur. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama neraca lajur. Ini kayak worksheet atau kertas kerja yang membantu akuntan dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis. Kolom-kolom di neraca lajur adalah 1. Daftar saldo awal, yaitu data awal semua akun dari buku besar. 2. Penyesuaian, yaitu tempat mencatat jurnal penyesuaian biar data lebih akurat. 3. Daftar saldo setelah penyesuaian, yaitu gabungan dari kolom 1 dan 2. 4. Laba rugi, yaitu tempat pendapatan dan beban. 5. Neraca, yaitu tempat aktiva, utang, dan modal. Jadi, semua laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, dan perubahan ekuitas dibuat berdasarkan neraca lajur ini loh. Selama satu periode, ada transaksi yang belum dicatat secara lengkap. Misalnya, ada biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayar, atau pendapatan yang sudah diterima tapi belum bisa diakui. Untuk itulah kita butuh jurnal penyesuaian. Ada dua jenis utama penyesuaian, yaitu penundaan, transaksi yang sudah terjadi tapi belum boleh diakui sepenuhnya. Contoh asuransi dibayar di muka, dicatat sebagai aktiva dulu. Kedua, akrual, sudah terjadi tapi belum dicatat karena belum ada uang yang keluar atau masuk. Contoh, gaji yang belum dibayar tetap harus dicatat sebagai beban. Dan jangan lupa juga soal depresiasi, yaitu penyusutan aset tetap seperti komputer atau kendaraan. Setelah semua data benar dan rapi, langkah selanjutnya adalah menutup buku. Tapi, menutup di sini bukan berarti menghapus, melainkan mengakhiri akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban agar siap untuk periode baru. Langkah-langkah penutupannya: 1. Tutup semua beban ke akun ikhtisar laba rugi. 2. Tutup semua pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi juga. 3. Pindahkan hasil laba atau rugi ke modal. 4. Tutup akun prive ke modal juga. Yang ditutup hanya akun nominal aja ya, seperti beban dan pendapatan. Akun real seperti kas atau piutang tidak ditutup karena sifatnya permanen. Setelah penutupan, kadang perusahaan membuat jurnal balik. Ini semacam undu dari jurnal penyesuaian. Tujuannya, biar pencatatan di awal periode berikutnya lebih gampang. Misalnya, kalau kemarin kita catat utang gaji 250.000, di awal bulan berikutnya kita bisa langsung bayar tanpa perlu repot mikir lagi soal penyesuaian. Dari semua proses tadi, kita bisa susun laporan keuangan, yaitu 1. Laporan laba rugi. Pendapatan dikurangi beban sama dengan laba atau rugi. 2. Laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan modal karena laba atau rugi dan prive. 3. Neraca. Aktiva sama dengan utang tambah modal. Semua data ini diambil dari neraca lajur. Jadi kalau neraca lajurnya benar, laporan keuangannya juga pasti benar. Sekarang, kalau kita rangkai semua langkah tadi, inilah siklus akuntansi. Catat transaksi. 2. Posting ke buku besar. 3. Buat daftar saldo awal. 4. Neraca lajur. 5. Jurnal penyesuaian. 6. Daftar saldo setelah penyesuaian. 7. Susun laporan keuangan. 8. Jurnal penutup. 9. Daftar saldo pasca penutupan. 10. Opsional jurnal balik. Jadi, meskipun terlihat kompleks, proses akhir periode akuntansi ini punya tujuan yang jelas. Pertama, memastikan semua data akurat. Kedua, membantu menyusun laporan keuangan.
Ketiga, menyambut periode akuntansi berikutnya dengan bersih dan rapi. Kalau kamu latihan membuat neraca lajur dan jurnal penutup, percayalah, kamu bakal lebih paham siklus akuntansi secara keseluruhan.